lebih besar seperti pasar induk Caringin. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, kalau ditanya itu dari rangkaian orang-orang yang sibuk dengan segala suatu usaha nate eta teh mencari apa gitu. Milarian naon gitu nya. Dugikeun ka batur mah keur nikmat-nikmatnya tibra sedang enak-enaknya tidur ieu maksakeun hudang. Milarian naon gitu. Dugikeun ka kitu. Orang yang mempunyai istri, mempunyai anak, kalau di malam hari itu enaknya berkumpul, enaknya bercengkrama. Tetapi kenapa ini sampai meninggalkan istri dan anak, mencari apa gitu. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, pasti semuanya berujung kepada sesuatu yang sama biasanya. Milarian naon? Milarian taeun cek si Darso mah. Milarian taeun Pak. Naon taeun teh nyaeta eusi beuteung. Jadi makanan yang bisa dimakan itu merupakan suatu yang dituju biasanya. Wasilahnya tentu mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Setelah mendapatkan uang kemudian dibelanjakan makan, apakah sudah bahagia? Sudah bahagia belum Pak? Sudah bahagia belum? Belum tentu. Berarti milarian naon deui kalau belum bahagia setelah makan? Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan dengan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu bisa membuat manusia bahagia. Cuman manusia karena mempunyai multidimensi, di orang Sunda mah aya teh sim kuring, aya jisimna jeung aya kuringna. Jisim merupakan fisikna, fisiknya adalah merupakan bagian manusia yang berbentuk wujud, sedangkan kuringna, kuring itu adalah diri yang ada di dalam manusia. Pami bapak tuang anu wareg fisikna atau napi ruhna? Fisikna. Lamun wareg eta perbuatan fisik atau perbuatan ruh? Fisik. Nah, kalau merasa sudah makan apakah sudah bahagia? Ada yang merasa sesudah makan bahagia? Ada. Berarti yang bahagianya fisiknya atau ruhnya? Nah, kalau misalnya tidak makan, yang lapar, yang sakit di fisiknya atau ruhnya? Fisiknya. Terus larudetna para rusingna kusabab acan tiasa tuang saha ruhna atau fisikna? Nah, ruhna. Maka ihwatu iman rahimakumullah, manusia yang kompleks terdiri dari dua bagian itu harus menyadari bahwa kebahagiaan yang dicari itu bukan hanya dirasakan oleh fisik semata. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana kompleksnya diri yang ada dalam manusia terdiri dari fisik, kemudian terdiri dari mental atau hati, terdiri dari kekuatan intelektual atau kognitifnya, terdiri juga dari kekuatan spiritual yang ada di dalam otak paling dalam di bagian belakangnya. Maka manusia juga harus menyadari bagian-bagian itu pula memerlukan kebahagiaan. Maka mungkin orang yang sudah makan itu bahagia ketika perutnya sudah kenyang. Tapi apakah perasaannya kemudian otaknya merasa bahagia? Kayak misalnya Pak, Bapak teh pusing, teh kumaha muka HP, maklum merenanya anyar HP teh. Dan nu baheula mah ngan ukur dipencet lila kabuka bisa diketik. Ieu mah dibere HP anyar. Diberikan HP yang baru Android cek baru dakiwari mah. Kumaha ieu mukana dipencet dikitu-kitu hese gitu. Tapi ketika diberitahu jeung biasana dinya nu tos sepuh kang urang mah dibejana teh ku incu. Kumaha ieu teh jang? Ieu ki tah kieu pencet ieuna. Kitukeun geserkeun toel sana kabuka. Oh gitu. Anu bahagia naonna hatena atau pikiranna? Pikiranna.
Kenapa? Karena dia membukakan sesuatu yang harus diketahui dan terbuka jalan untuk mengetahui yang lain. Maka ikhwati iman rahimakumullah, tapi manusia terkadang selalu terpaku kepada kebahagiaan pada satu sisi saja. Jeung matok bahagia nate pada benda-benda yang sifatnya material. Lamun anu lapar bahagiana ketika makan, anu capek bahagiana ketika istirahat itu. Termasuk pemuda ya, bahagiana ketika istirahat. Ketika mendapatkan pasangan. Bapak-bapak anu damel ti isuk nepikeun ka sore eta bahagiana ketika naon? Ketika gajihanan. Jadi kita mematok kebahagiaan itu kebanyakan bersifat kepada yang sifatnya material, wujud. Lamun baju eta alus, kalau baju itu bagus, maka saya merasa bahagia kalau sudah bisa memakai baju itu. Ya keur make motor, Pak. Motornya itu baheula memeranya zaman si Bapak Honda Supra X nya aya kenehnya. Tapi lamun ada manusia yang mematok bahagianya itu walaupun memakai motor bukan motor itu. Can bahagia sanajan naik motor lamun motor nate masih Supra X. Kuduna bogana naon cenah? NMAX na lamun ayeuna mah. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, banyak orang-orang yang terjebak kepada mematok kebahagiaannya itu pada yang sifat material. Padahal tadi harus disadari manusia bukan pada satu sisi, manusia bukan pada satu dimensi, manusia mempunyai dua dimensi yaitu fisik dan juga psikisnya, jiwa dan juga raganya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Imam Miskawih itu dalam salah satu kitabnya yang berjudul Tartibus Sa'adah. Saya mencari-cari kitab aslinya belum menemukan. Tapi di catatan di tulisan buku Panorama Filsafat Islam, Profesor Mulyadi Kartanegara mencantumkan keterangan itu. Jadi manusia itu mempunyai kebahagiaan, tapi dalam kebahagiaan yang multi, yang tidak hanya satu sisi bahagianya, tetapi ada 5 kebahagiaan. Yang paling mendasar kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sifat material, kebahagiaan yang sifatnya fisik. Contoh sederhananya makan. Ibu, bapak, kalau misalnya kita lapar, berarti kita dalam keadaan bahagia atau tidak bahagia? Ulan? Aya anu nuju kalaparan bahagia? Kalau misalnya sedang lapar tidak bahagia, maka kapan bahagianya? Ketika kita makan. Dan itu tidak disalahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Karena itu juga salah satu dimensi kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahagia. Berarti kalau misalnya orang yang sedang lapar itu tidak bahagia, dia akan mendapatkan kebahagiaannya ketika dia makan ketika kenyang. Ai bahagia teh ketika sudah kenyang atau ketika makan? Kalau misalnya ketika tidak bahagianya lapar, maka bahagianya adalah kenyang. Kenyangnya. Jadi beres weh sakitu. Yang sifatnya material itu, sifatnya itu sementara bahkan sangat pendek, sangat sebentar. Bapak gaduh motor enggal, keluaran terbaru, merek tipe terbaru. Bahagia? Bahagia. Berapa lama bahagianya? Berapa lama bahagianya? Sampai ketika ada merek dan tipe terbaru lagi di TV, geus mulai berkurang bahagian teh. Beli HP merek terbaru, keluaran terbaru, bahagia pang bagusna dengan merek dan tipe terbaru. 2 minggu, 3 minggu keluar deui tipe dan merek yang terbaru, sudah mulai bahagianya menghilang, hayang anu eta.
Maka sifatnya itu, yang sifatnya material itu adalah kebanyakan itu sementara, sebentar. Sebagaimana ketika kita bahagia makan itu karena kita kenyang. Kalau misalnya ini berlebihan, bukan jadi bahagia lagi, bukan jadi baik lagi, tapi bisa mendatangkan kemadorotan. Bapak lapar, kemudian makan sapiring, tos wareg, tos. Kalau misalnya sudah kenyang dengan satu piring, disuruh makan lagi satu piring lagi, cing, sapiring nuka ji jeung nuka dua, eta bahagiana sama tidak? Bahagia tuh dengan nuka dua, ngadon engap, ngadon kasiksa, malah akan menimbulkan penyakit ketika kita makan. Padahal sarua makanan. Kenapa? Karena kebahagiaan material itu sifatnya sangat terbatas, sangat sebentar. Kemudian yang kedua, karakter dari kebahagiaan yang sifatnya material itu sangat melalaikan. Jadi sangat melalaikan. Makanya kebahagiaan material ini diakumulasikan di dalam Al-Quran itu sebagai hayatud dunya. Sifatnya laibun walahun. Banyaknya permainan dan juga banyaknya tipuan. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kebahagiaan yang sifat material ini banyak yang melalaikan, melenakan kita. Untuk mencari makan, banyak orang yang meninggalkan sholat. Untuk mencari sesuap nasi, orang tidak memikirkan lagi halal dan haram. Untuk mencari sesuap nasi buat keluarganya, kadang orang sampai korupsi. Itu adalah wasilah-wasilah yang menjadikan manusia lalai. Orang lamun tos saum kan biasanya nikmat pisan ketika berbuka. Tapi karena kita tidak membatasi kebahagiaan ini, justru sebaliknya melalaikan. Sudah saum teh berbuka itu merupakan kebaikan, tetapi ketika berlebihan itu membuat kita kenyang. Setelah kenyang, yang terjadi bukan semangat tetapi tunduh, leles, haroream. Tarawehna henteu. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kebahagiaan duniawi ini ditakar sebenarnya. Bisa dinikmati, bisa dicicipi, bisa. Boleh kita nikmati dan boleh kita cicipi, boleh. Tapi wala tusyrifu, jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena keterbatasan fisik kita juga sangat terbatas. Baju sebagaimanapun banyaknya tetap nu kapake mah sasetel. Maka jangan terpaku, jangan terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material. La tulhikum, jangan sampai melalaikan. Bahkan istri, anak pun juga sama pada dasarnya, merupakan salah satu bentuk kebahagiaan yang sifatnya material. Sebagaimana orang-orang ketika selesai beribadah haji, yang diminta itu atina fid dunya hasanah. Hasanah itu disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah makanan yang banyak, harta yang banyak, kendaraan yang bagus. Itu sifatnya material. Aihwati rahimakumullah, apakah dengan kebahagiaan yang sifatnya material manusia sudah bahagia seutuhnya? Belum tentu. Maka manusia sisi lain setelah kebutuhan yang fisiknya itu ada kebutuhan kebahagiaan pada yang disebut dengan mentalnya. Ayana dina hate. Yang sifatnya mental itu biasanya lebih abstrak, lebih tidak jelas, lebih tidak konkret. Jadi kalau misalnya nasi bentuk makanan bisa dimakan, setelah dimakan membuat kenyang bahagia, tapi yang sifatnya mental karena yang merasakannya juga abstrak, itu biasanya kebahagiaannya itu adalah abstrak. Tetapi karena bentuknya abstrak dirasakannya, memerlukan bentuk wujud yang konkret untuk menjadi simbol bahwa keinginan kebahagiaan mentalnya sudah terpenuhi.
Pak, lamun anu nyanyi bahagia tuh. Anu nyanyi bahagia? Bahagia. Anu nyanyi anu jogetna anu bahagia. Orang yang bernyanyi itu bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia sudah menyalurkan apa yang ada di dalam dirinya dengan nyanyian itu. Nyanyianna ngeunaheun teu laguna? Anu nyanyi pasti ngareunaheun. Apakah yang bernyanyi itu sudah pasti enak? Merdu? Belum tentu. Tetapi kenapa ada yang memaksakan bernyanyi? Senang. Tidak ada panggung, cukup di rumah karaokean. Gogorowokan sakumaha teu ngeunahna kembae imah sorangan. Era keneh di rumah karaokean senanya di kamar mandi. Gogorowokan di kamar mandi. Tapi itu dia bahagia. Menyalurkan kebahagiaan mentalnya melalui nyanyian. Nu ngagambar. Dia menggambar itu menyalurkan kebahagiaan yang ada dalam mentalnya. Nepikan lukisan yang sudah jadi sakapeung macek urang mah eta teh naon ieu teh alusnanya coret-coret tetapi geningan dia itu merasa bahagia. Sama seperti kita merasa bahagia dengan permainan-permainan, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hobi. Aya nu mancing bahagia. Bahagiana ketika naon? Padahal teu meunang oge ginian isukan mancing deui yuk. Lamun misalnya menang, kemudian dia bahagia karena mendapatkan ikannya. Tetapi ada yang tidak mendapatkan ikan, isukanana teh ngajak deui mancing deui yuk. Naon cenah? Penasaran can meunang keneh. Cing Pak. Anu main catur eta teh mikiran awinya. Memikirkan kayu ieu kaditu ieu kadieu. Bahagia tidak? Bahagia sampai berjam-jam sanajan liur di pikiran anak tetapi bahagia. Bahagia. Nah sifatnya itu abstrak. Tidak bisa seperti makanan. Makanan mah digayem, dicapek, diteleg, bahagia. Tetapi yang sifatnya hobi kepada mental lebih abstrak. Kadang dengan memancing orang bahagia dengan apanya? Dengan menunggu pancingannya. Dengan pancingannya yang bagus sanajan teu meunang oge, dengan gaya memakai pancingan alat pancinganana sanajan tara meunang oge geus bahagia. Ada juga yang sampai dengan mendapatkan ikannya baru mendapatkan bahagia. Abstrak bahagia na teh mental. Bahkan iwat lima rahimakumullah, kebahagiaan yang sifatnya mental ini bisa mengalahkan kebahagiaan yang sifatnya material. Si bapak kerjong-jong catur, cek si ibu teh, Pak tuang heula, makan dulu Pak, heula yuk kagok, sajam eta teh Pak, kagokna teh, geus 2 jam sudah 2 jam masih catur keneh, Bapak cenanya itu geura tuang geus tiis, heula yuk kagok cenah eleh wae, sampai orang merasa tidak lapar, orang merasa tidak haus. Ketika bahagia mentalnya. Mending ya Pak, poho dahar poho nginum mah, ya poho pamajikan jeung poho anak. Kan. Indit ka ditu nepikeun ka mondok eta mancing teh. Indit ka dieu nepikeun ka poho ieu. Kunaon? Dia sampai bisa melupakan kebahagiaan materialnya karena mengejar kebutuhan bahagiaan mentalnya. Nah, kalau sudah misalnya dengan hobi sudah terpenuhi resep ku hobi, apakah dia sudah bahagia seutuhnya? Manusia apakah dengan mendapatkan hobi, menyalurkan keinginannya, menyalurkan karesepna sudah merasa bahagia seutuhnya? Belum. Berarti butuh kanunaon itu manusia. Kalau fisiknya sudah terpenuhi, kemudian mentalnya juga sudah terpenuhi, kenapa belum bahagia seutuhnya? Manusia juga tidak bisa menafikan dia mempunyai akal. Dia mempunyai akal. Akal ini juga harus diberikan kebahagiaan. Cing bahagian akal dengan apa? Bahagianya akal kita dengan apa?
Otak kita merasa bahagia dengan apa? Lamun misalna patuangan diisian kunaon? Kutuangan bahagia. Kalau mental hati diisinya dengan hobi yang disukai, merasa bahagia. Kalau akal kita bahagia diisinya dengan apa? Dengan ilmu. Jadi akal kita juga harus diisi dengan pasokan kebahagiaannya berupa ilmu pengetahuan. Maka geningan budak lamun misalna pagawean ulin kan dicarekan ku indungna. Ulin wae kan itu geura sakola kerjakeun PR. Kenapa? Karena dia juga memerlukan isi dari kepalanya. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, untuk mengejar kebahagiaan ini yang bersifat intelektual lebih lama lagi. Jadi kalau yang makan itu dengan satu piring 10-15 menit sudah kenyang dan merasa bahagia. Kalau misalnya dengan hobi catur sejam 2 jam, terus misalnya sampai yang mancing sehari 2 hari. Kalau misalnya untuk ilmu pengetahuan butuh berapa lama untuk membuat otak kita merasa kenyang dengan ilmu. Nah, sekolah di TK diajar. TK lulus 2 tahun, masuk SD 6 tahun. Suara kita aja 6 tahun. Acan buktina sekolah deui SMP. SMP 3 tahun lulus tamat. Sudah cukup bahagia? Belum. Luluskeun deui ka SMA. Sudah SMA apakah sudah cukup dengan ilmu pengetahuannya? Belum. Naon buktina? Banyak perguruan tinggi membuka sekolah untuk sarjana, untuk insinyur. Maka dibukalah untuk memenuhi apa? Kebahagiaan akal manusia. Beres kuliah 3 tahun, 4 tahun mendapatkan gelar sarjana, sudah kenyang? Belum. Nah, buktinya naon? Masih ada perguruan tinggi membuka pasca sarjana, membuka gelar S2. Sudah tamat S2 apakah cukup? Masa kenyang? Belum. Masih ada S3. Sudah ada S3? Sudah kenyang belum? Belum. Naon S4? Ada profesor. Profesor itu gelar walaupun tidak mendasarkan sekolah yang formal seperti sampai S3, tetapi ada merupakan salah satu bentuk penghargaan dengan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, mau ngajar, mau membuat hasil karya dan lain. Tapi tetap nontos jadi profesor, geus eureun diajarna. Eureun maca buku jeung kitabna. Teu acan. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan itu tidak pernah kenyang. Aya anu wareg gitu, wah geus tidak. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan porsinya jauh daripada porsi itu sendiri. Katanya Albert Einstein yang mempunyai kemampuan otak 2 kali lipat manusia biasa, sapinter-pinternya baru menggunakan 10% dari sangat luas.
Al-Quran yang kita baca setiap hari itu, yang kita jadikan sebagai pedoman, yang kita jadikan sebagai petunjuk untuk kemaslahatan hidup kita, ada sumber ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Kenapa? Karena dikatakan adalah kumpulan dari ilmu-ilmu pengetahuan itu sendiri. Namanya saja kitab. Kitab itu di dalam bahasa Arab dummu syai'in ila syai'in, menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kenapa kitab itu disebut sebagai gabungan? Menggabungkan satu huruf dengan huruf yang lainnya sehingga mempunyai makna. Huruf mim saja punya makna tidak? Tidak. Satukan dengan huruf sin sudah punya makna? Belum. Satukan dengan huruf jim sudah punya makna? Belum. Satukan dengan huruf dal, masjidun diberi sakal, sudah punya makna? Sudah. Satu huruf saja dengan kalimat masjid berkembang ilmu pengetahuan bagaimana apa yang disebut dengan masjid. Bangunanna gede aya kubahan eta masjid sanes. Belum tentu. Apa yang membedakan? Ieu mah bangunanna leutik, tidak ada kubah sama sekali, tapi geningan disebutna masjid. Apa yang membedakan? Yang membedakan yang memberi nama. Jadi nu merengaran eta masjid jeung lain itu yang menjadikan itu beda. Walaupun bangunannya besar tapi lain masjid mah lain masjid. Nanti berkembang lagi, lamun ieu masjid ada hukumnya, hukum siapa saja yang boleh masuk ke dalam masjid. Ada syariat untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian bagaimana orang-orang kafir boleh tidak masuk ke masjid. Tong wa kamasana anu muslim nu kafir ge meunang anu ka masjid kalau menurut aturan. Kemudian juga jangankan orang-orang yang kafir, orang muslim pun kalau tidak sesuai dengan aturannya, anu junub jeung anu haid tidak boleh masuk ke masjid. Berkembang sedemikian rupa dari kalimat masjidun itu. Al-Quran itu sangat luas, itu satu kalimat belum satu ayat. Itu satu ayat belum satu surat. Itu satu surat belum satu juz. Itu satu juz belum 30 juz. Maka luas ilmu pengetahuan. Semakin dibuka, semakin mencari referensi yang lain yang menjelaskan tentang Al-Quran dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan, semakin berkembang ilmu. Baheula mah keur masantren maca tabbat yada abi lahabi wa tab teh cukup ngartikeun kahartiku terjemah bahwa celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia telah celaka. Cukup we sakitu. Kiwari dibuka deui mendakan kalimat dina Al-Qur'an teh cilaka teh lain kalimat taba tapi lolobana mah halaka. Naon atuh nu ngabedakeun jeung kunaon keur Abu Lahab mah Allah make kalimat taba sedangkan untuk yang lain memakai kalimat halaka. Di ayat yang lain kullu syai'in halikun illa wajhahu, semuanya akan hancur, akan binasa, akan celaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di dalam kalimat tabat yada Abu Lahab mendapatkan celaka dengan kalimat taba? Dibuka deui na referensi lain. Naon atuh membedana taba jeung halaka teh? Ternyata ada yang menerangkan kieu bedana teh. Kalau di Sunda mun aya nu katabrak cilaka tuh Pak. Cilaka. Tapi anehna cilakana teh kunaon katabrak. Naon anu beunang ieu suku na potong hiji, untungnya hiji. Coba lamun dua. Untung hiji henteu dua. Untung satu yang patah itu tidak duanya. Itu cilaka tidak? Cilaka tapi kunaon aya untungan keneh. Kenapa masih ada untung? Orang yang dirampok, aduh saya kerampokan, apa yang hilang? Uang 3 juta rupiah, laptop 1 cenah, HP 1. Tapi untung senanya saya selamat. Jadi anu laptop nangis dipaok, geus dirampok, uangnya sudah diambil, HP-nya diambil, masih mengucapkan untung saya selamat.
Nah kalimat taba itu bukan seperti itu. Kalimat yang tadi mah halaka. Celakanya itu masih ada untungnya. Tapi kalimat taba mah celakanya itu sampai tidak ada untung sama sekali. Abu Lahab itu tidak beruntung sama sekali. Baik di dunia atau napi di akhiratna. Sampai Allah mengatakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Dia tidak akan memberikan guna terhadap harta dan apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Harta Abu Lahab habis dipakai untuk